Dari dulu gagasannya ya mendidik, belajar dan mendidik. Kalau ada profesi lain sih, profesi apa sih? Ya mendidik. Oh, nggak ada profesi lain ya? Nah, yang saya inginkan gitu nggak ada ya? Profesi pendidikan. Pendidikan. Iya. Pendidikan itu menurut kita ini ya luas. Segala macam harus start dari pendidikan. Nah, itulah episode apa namanya, sampai menemukan Gantar. Diawali dari perjalanan jauh, semua pengalaman itu disimpulkan, digabungkan, maka pengalaman itu menjadi satu ilmu baru. Karena kita sensitif apa yang kita lihat, kita rasakan, kita internalisasikan, maka keluar, oh ini harus begini. Kita pernah membaca siapa pemimpin yang orsinil itu. Pemimpin yang orsinil itu pemimpin yang punya gagasan. Setelah punya gagasan, bisa melaksanakan. Setelah bisa melaksanakan, bisa mendanai. Nah, itu kita pegang itu. Gagasan, pelaksanaan, eksekutifnya bisa, pendanaannya bisa. Jiwa ma'had atau jiwa pesantren, karena sudah menjadi bahasa umum pesantren ya, itu artinya jiwa yang menanamkan pada dirinya bisa i'timad ala nafas. I'timad ala nafas itu berdiri pada pendiriannya yang benar, atau berdiri di atas kakinya sendiri, atau mandiri. Sesungguhnya kehidupan pesantren mandiri dan kerja bersama. Itulah koperasi. Itulah kehidupan Pancasila. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari teori hidup ekonomi Pancasila itu gimana. Semua dipersiapkan sendiri, dikerjakan sendiri. Makna sendiri itu bangsa. Masa kita harus bertahan? Sekolah itu tingkat SMP 2.500 meter, tingkat SMA 2.500 meter. Kapan menjadi kalau begitu? Kan nggak bisa tidur di sekolah itu. Pulang. Mau pendidikan yang seperti itu? Ya hasilnya sekarang ini. Oh, nanti tidak kenal dengan kehidupan orang tua, kata siapa? Maka pendidikan Indonesia itu kalau ingin mempunyai karakter Indonesia, mempunyai budi pekerti Indonesia, mempunyai performan Pancasila, ciptakan pendidikan berasrama. Jadi menyongsong tahun 45 itu ini. Kemudian memberi makan itu bukan program, karena memang include di pendidikan itu. Makanya pagi, siang, malam. Dan diberikan wajib belajar. Apa nggak bagus kalau yang begitu? Nggak ada tawuran di jalan raya, itu nggak ada. Jadi pendidikan itu bukan memasukkan ilmu ya, tapi menanamkan. Kita ini di mana? Katakan di Indonesia. Oke.
Maka kita mengenal Indonesia itu seperti apa. Itu kalau tidak dalam pendidikan, repot. Maka kita kenalkan, Indonesia ini sebuah tanah air, sehingga menjadi negara. Kayu yang paling bisa seperti itu, yang sejati seperti itu, kayu jati. Dan kalau dibuat kapal, terbaik. Kayu jati, 25 tahun, 30 tahun, sudah tiap pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kapan saya mengabdi untuk Indonesia? Maksud Anda? Iya, sudah bisa dibuat kapal. Tuh, seperti itu. Ya. Cintailah sesama. Cintailah sesama. Cintailah sesama. Seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dan cintailah negaramu. Cintailah negaramu. Cintailah negaramu seperti kamu mencintai negara dirimu sendiri. Cintai negara lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Saya kalau ngobrol dengan Syekh itu off air selalu ketawa gitu loh. Jadi untung tidak menghilangkan apa yang akan saya tanyakan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah ketika saya dibuat ketawa oleh Syekh itu, saya jadi semakin pede, jadi semakin nyaman untuk berbicara dengan Syekh Az-Zaitun. Hari ini Loggers, saya akan berbincang-bincang dengan Syekh Az-Zaitun. Ungkapan Syekh Az-Zaitun itu adalah, terkadang dalam mewujudkan sebuah gagasan itu, seseorang tidak menyadari bahwa ia telah berhasil. Spesial talk show program saat ini kita kasih nama Syekh Az-Zaitun Files. Episode pertama adalah, ini keren banget episodenya. Episodenya adalah bagaimana seorang Syekh Az-Zaitun dari Gontor ke Gantar, terus dengan membawa segudang gagasan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Saya Nasaktian akan bertanya, diskusi, ngobrol dengan Syekh, dan saya jadi ingat ketika saya membaca filsuf Prancis René Descartes mengatakan cogito ergo sum. Berpikirlah maka kamu ada. Bagaimana dengan Syekh? Berbuatlah maka kamu ada. Oke. Jadi bergeraklah maka kamu hidup. Oke. Ya sudah sama itu. Yang seperti apa? Ya, berbuat maka kita ada. Bergerak maka kita hidup. Kalau tidak bergerak selesai. Ya, pendek saja. Bisa dimaknakan panjang. Oke, siap Syekh. Kemudian ketika Syekh berpikir tentang sebuah gagasan, dan itu gagasan yang besar, saat apa sih Syekh? Saya memikirkan gagasan yang paling besar loh Syekh, bukan yang gagasan yang sedang atau kecil, tapi gagasan yang paling besar. Saat itu Syekh sedang apa? Kalau ditanya menggagas dan sedang apa dalam menggagas itu, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diuraikan. Ya. Namun gagasan yang paling besar diinginkan adalah memiliki dan melaksanakan pendidikan. Itu gagasan sejak kita sadar menjadi orang. Kan sering kita ceritakan bagaimana waktu remaja, waktu masih sekolah rakyat, itu kesukaannya ya belajar dan mendidik. Nah itu dari dulu yang diinginkan itu membuat suatu pendidikan yang bisa merubah kehidupan. Nah itu yang menurut hemat kita ketika itu besar. Maka nggak pernah
berbelok dari gagasan itu sampai hari ini gitu. Tapi karena kita hidup maka bergerak. Karena kita bergerak mungkin bertambah hasilnya dari gagasan yang kecil terus tumbuh. Dari dulu gagasannya ya mendidik, belajar dan mendidik. Kalau ada profesi lain sih, profesi apa sih? Ya mendidik. Oh, nggak ada profesi lain ya? Ya, yang saya inginkan gitu nggak ada ya? Hanya Profesi mendidik. pendidikan. Pendidikan. Iya. Pendidikan itu menurut kita ini Ya. luas. Segala macam harus start dari pendidikan. Apapun. Maka kita katakan epolexos butan kamrata, Ya. startnya dari pendidikan. Oke. Menurut kita. Ya. Dan ketika gagasan Syekh, keinginan Syekh itu sudah diketahui banyak orang nih, Al-Zaitun atau Al-Zaitun. Bangsa Indonesia tuh sudah tahu Syekh, sudah kenal, sudah paham. Tapi yang mereka belum tahu ketika prosesnya nih, seperti apa Syekh Al-Zaitun membangun, mencari, terus wah segala macam dengan romantika proses dari munculnya nama atau munculnya pembangunan Al-Zaitun, Syekh. Oh, ini kan tadi gagasan. Gagasan itu panjang sekali. Sejak kita tamat dari Institut Agama Islam Ciputat, Jakarta, Ya. itu kita sudah mulai formal mengajar di sebuah tempat pendidikan, yaitu di Perguruan Matlaul Anwar di Menes, Pandeglang. Oke. Dari situ gagasan sudah keluar, ingin membesarkan Matlaul Anwar dalam arti pendidikan. Satu ketika di tahun 70 atau 71, Ya. pimpinan pusat Matlaul Anwar yang ketika itu dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Uwais Abu Bakar. Beliau memberikan tugas dengan surat agar bisa melaksanakan membuat pesantren modern Matlaul Anwar. Oke. Serta-merta kita terima. Ditetapkan tempat yang harus dimulai. Ternyata ketika itu tempat yang ditunjuk sesungguhnya tanah wakaf yang dimiliki Matlaul Anwar. Namun setelah ditetapkan akan dijadikan tempat pesantren yang modern, sang penunggu tanah wakaf itu tidak rela. Ya, dengan dalih macam-macam, karena juga beliau itu sahabat kita, nah kita tarik diri. Maknanya kesempatan untuk menciptakan atau membuat, mendirikan pesantren modern Matlaul Anwar belum berhasil. Nah, ketika itu kita hindari supaya tidak terjadi perbedaan yang terlalu mendalam dengan kawan ini, Ya. yang memegang amanah di tanah wakaf Matlaul Anwar itu. Terus kita berjalan lagi, jalan terus sampai satu ketika terbetik di dalam hati, bagaimana, kapan kita bisa mendirikan lembaga pendidikan yang betul-betul bisa mandiri dan bisa merubah keadaan. Ya. Menunggu masa itu sangat panjang, karena kita harus melanglang buana ke luar negeri dulu. Itu tahun berapa ya, saya maaf saya? Itu tahun berapa ya? Tahun 80 setelah di Matlaul Anwar kita belum bisa merealisir amanat mendirikan pesantren modern Matlaul Anwar. Kemudian kita melanglang buana mendapat tugas
ke luar negeri. Oke. Nah, ini tugas daripada Bapak Muhammad Natsir sebagai perwakilan Robito Alam Islami Indonesia. Tahun 80, ketika itu bulan September tanggal 21 kita berangkat ke tempat tugas. Tempat tugas yang ditetapkan adalah Malaysia Timur, yakni di Sabah, negeri bagian Malaysia Timur, Sabah. Ya. Di sana pun cukup lama. Di dalam benak ini satu momentum untuk katakanlah mengumpulkan sedikit modal untuk nanti kalau pulang bisa membuat satu tempat pendidikan yang menurut cita-cita itu. Selama hampir 10 tahun, dari tahun 80 sampai 89 akhir. Oke. Kesempatan hampir 10 tahun itu setiap cuti kita mendapat cuti 2 bulan dalam setiap tahun. Mendapat juga tiket yang berupa uang. Nanti tiket bisa dibelikan untuk ke Jakarta dan sekeluarga. Oke. Namun keluarga kita tidak bawa ke Sabah itu, tinggal di Jakarta masih. Jadi dengan dana liburan dan diberikan tiket itulah kita seperti mengadakan penelitian pendidikan. Kita datang ke Timur Tengah, ada di Madinah, ada di Makkah, ada juga di Kairo, ada juga di Turki, dan yang lebih menjadi tujuan itu yakni Andalus, Spanyol. Kita berangkat lewat Afrika Utara. Kita masuk Aljazair, kita masuk Libya, kita masuk Turki, Marrakesh, Maroko. Kita menyeberang Gibraltar. Itu setahap demi setahap ingin tahu. Yang diinginkan pengetahuan tentang pendidikan di negara-negara yang notabene-nya Islam. Nah, sedang di Andalus atau di Spanyol itu kita ingin tahu di mana pusat pendidikan atau pusat dinasti Islam ketika itu. Apa yang menjadi hal yang menarik, yang menjadi ketertarikan itu, mengapa segitu panjang berkuasa namun tidak ada bekas. Nah, ini yang jadi tanda tanya itu. Nah, akhirnya semua kita baca, kemudian Eropa juga kita baca pendidikan, sehingga tertanam di jiwa sini, oh, pendidikan yang akan kita buat nanti seperti ini, mixing, campuran dari semua yang kita lihat. Tapi dasarnya yang utama pendidikan di Malaysia. Saya bisa menyimpulkan pada tahun 80 itu pendidikan di Malaysia itu sangat bagus. Sejak tamat sekolah rendah, di sana namanya sekolah rendah, kalau di kita SD, anak-anak sudah harus masuk ke sekolah menengah kerajaan yang berdormitori, berasrama. Sehingga di sana, di Malaysia itu, anak yang dari SD, entah itu strata bawah, menengah, atas, begitu masuk ke sekolah menengah, sama. Tidak ada kasta ya? Ya, tidak nampak ada kasta. Oke. Tempat sekampung-kampungnya tempat yang tidak ada listrik, tidak ada alat komunikasi telepon,
masuk sana bisa mengenal kemajuan-kemajuan ketika itu. Makan juga seperti itu, nggak ada pembeda. Oke. Dan kita pada waktu tugas di Sabah itu diberi kesempatan untuk ikut membina di sekolah-sekolah menengah itu. Sering mendapatkan kesempatan. Yang kita cari seperti apa sistem pendidikan di Malaysia. Maka kita temukan pendidikan di Malaysia cepat maju karena dibungkus oleh sistem yang baik, yaitu dormitori tadi atau asrama. Sedangkan itu bukan pesantren, ya asrama biasa. Namun di sana sini ada pendidikan keasramaan. Dan dalam tempo 10 tahun sampai menjelang 90 sudah mendahului Indonesia. Satu, mengenal dirinya sebagai bangsa. Dua, adat sopan santun atau akhlak sebagai pelajar dan bangsa. Itu tertanam. Menjadi dirinya mengatakan, aku Malaysia. Nah itu yang kita rindukan, bagaimana nanti supaya anak-anak kita menjadi Indonesia. Nah, ada satu pengalaman lagi tatkala di Sabah, di Malaysia Timur. Pada tahun 82, kurang lebih 1,5 tahun kita di sana, ditunjuk sebagai, dipilih lah gitu dalam kongres itu, sebagai ketua. Kalau di sana itu namanya presiden. Presiden Perkisah, Persatuan Keluarga Indonesia Sabah Sarawak, yang anggota atau warga negara yang di sana itu ratusan ribu, bahkan dekat pada juta. Itulah yang kita pimpin ketika itu. Itu sebuah pengalaman. Nah, kita tengok bangsa kita yang ada di Malaysia ketika itu tidak sulit mendapatkan pendidikan, sekalipun bukan warga negara. Tidak sulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sekalipun bukan warga Malaysia. Itu juga jadi catatan. Oh, nanti seperti ini kalau membuat pendidikan. Alhasil, menjelang akhir tahun 89, masuk menjelang tahun 90, kita pulang. Kita pamit ke kawan-kawan. Kawan-kawan mengatakan, kamu salah, sudah mapan di sini kok mau pulang? Kan di sana susah cari kerjaan. Oh, saya di sini bukan cari kerjaan, saya di sini menjalankan tugas, dan saya anggap sudah selesai. Maka saya serahkan itu tugas. Pihak Robito pun bertanya, mengapa? Ya tidak mengapa-mengapa, kami ingin pulang, ingin mendirikan pendidikan. Oh, bagus sekali. Seperti apa pendidikan yang akan Anda dirikan? Saya belum bisa menjawab karena belum mulai gitu. Ketika itu yang nanya Pak Natsir, seperti apa pendidikan yang mau dibuat? Saya belum bisa menyampaikan karena saya belum berbuat. Namun bentuknya nanti semacam pesantren. Nah, itulah episode apa namanya, sampai menemukan Gantar. Diawali dari perjalanan jauh, semua pengalaman itu disimpulkan, digabungkan, maka pengalaman itu menjadi satu ilmu baru. Karena kita sensitif, apa yang kita lihat, kita rasakan, kita internalisasikan, maka keluar, oh ini harus begini. Sampai di Indonesia, saya tidak pernah canggung, walaupun lama di luar. Di samping sering pulang, ya memang tujuannya bukan menjadi warga negara sana, sekalipun kawan-kawan banyak atau hampir semua jadi warga negara sana ya, yang serombongan dengan saya itu. Nah, kita tidak, saya Indonesia.
Sampai kapanpun saya telah menjadi Indonesia. Menghubungi kawan-kawan yang ada di Indonesia. Seperti Mas Adi Sasono dan lain-lain. Saya berbicara tentang pendidikan. Tatkala Mas Adi Sasono itu ada di IJMI, Ya. dia setuju, cuma mengatakan kamu mimpi di siang bolong. Susah, membuat seperti itu susah. Nah, kita jawab ketika itu, lebih baik mimpi di siang bolong. Kita tahu kalau bangun ada matahari gitu. Kalau malam-malam susah gitu. Gelap ya saya. Gelap. Oke. Dan karena susah itulah maka saya berbicara dengan saudara gitu, dengan Anda gitu. Oh ya, gitu. Nah, akhirnya terkonsolidasi kawan-kawan. Nah, kemudian kita mencari tempat. Mencari tempat itu bukan sekonyong-konyong menemukan Gantar. Sudah Banyuwangi kita cari, Magelang kita cari. Kemudian ada yang menawarkan di Bogor, terus naik terus sana itu Cianjur Selatan. Semua kita datangi. Tapi tempat yang kita datangi itu, sekalipun orang yang akan memberikan itu ada, tapi cita-citanya beda. Oke. Malah di Tangerang ada tempat yang namanya Balaraja itu. Ada satu tempat seorang kiai, sudah ini saja dikelola. Nah, kita juga bukan seperti ini. Kawan bertanya, seperti apa kok susah amat? Enggak susah, kita cari Belum saja. ketemu aja gitu. Nah, kita cari aja tanah yang lebar, yang luas. Setelah itu sampai ke Sumatera, ke Lampung. Memang luas tanahnya, tapi ujungnya tidak pas. Akhirnya menemukan tempat, yaitu di Gantar. Menemukan tempat di Gantar itu pun bukan satu kesengajaan, karena awalnya sudah kita temukan tanah yang teritorialnya itu Kabupaten Subang. Ada namanya Cijengkol kalau tidak salah ketika itu, setelah perbatasan Subang itu. Sudah jadi, harga sudah mau diproses untuk dijadikan. Ini caluknya itu menggagalkan, merubah. Nah, akhirnya kita tinggalkan. Dalam perjalanan kita temukan tempat yang namanya Gantar. Itu pun kita belum tahu bahwa di situ ada tempat. Nah, kita berhenti di rumah makan, di situ ada, sampai hari ini ada itu di Simpang 4 Gantar itu. Simpang 4 Gantar. Iya, yang hanya satu-satunya Dekat rumah musola makan. itu. Iya. Terus ada orang datang, seperti pucuk dicinta, ulam tiba. Ya. Orang menawarkan. Kemudian kita sambut, di mana? Karena ada bahasa, ada tempat tapi kurang bagus, Pak. Mana yang tempat kurang bagus? Memang kalau dihitung dulu, dihitung sekarang, nggak bisa. Kalau dihitung dulu, mobil kita taruh di luar, di perapatan situ, kita jalan kaki. Karena mobil nggak bisa lewat. Ya. Jangan digambarkan Gantar hari ini. Ya. Nah, terus ditunjukkan ini. Ada berapa? Bapak mau berapa? Jadi ditantang. 100 ada enggak? 1000 pun ada, Pak. Semangat itu. Nah, ini dia. Walaupun susah. Kalau kami istilahkan itu tempat jing buang anak gitu. Ya, ya.
Jin kalau mau ke sana itu minta diantar oleh kita itu. Ya, ini ukuran segini berapa ini ya? Ada itu 50 hektar kalau sampai situ. Ada suratnya, ada ditunjukkan. Berapa harganya? Segini. Tanah jelek kok dijual mahal-mahal gitu. Ya, yang bagus harganya. Sepakatlah harga di 60 hektar itulah kita mulai dalam arti oh ini bisa dikembangkan. Dan ketika itu kita membuat saung di situ untuk menerima siapa saja yang akan melepas lahannya. Jadi kita sendiri juga heran, kok ada momentum seperti ini. Tidak seberapa lama itu kita bisa mengumpulkan atau memberikan ganti rugi kepada pemiliknya yang jumlahnya cukup besar. Nah, setelah itu Pak Bupati mungkin melalui stafnya bertanya berapa banyak yang diperlukan. Nah, kita putusan bisa diberikan berapa gitu. Kami minta fatwa tanah itu. Minta berapa? Ya sediberinya Bupati, kalau bisa 2.000 gitu. Untuk apa? Untuk pendidikan. Pendidikan apa? Pesantren. Kenapa pesantren banyak-banyak? Kenapa pesantren di tempat yang jauh dari mana-mana? Nah, itu Pak Bupati ketika itu namanya Kolonel O.P. Mustafa. Ya, dikasih surat fatwa tanah. Jadi sekitar itu sejumlah 2.000 itu boleh dibebaskan. Ya, pelan-pelan. Nah, di sini banyak yang bertanya, setelah berdiri itu banyak yang bertanya, dari mana modal awalnya? Modal awalnya dari kantong masing-masing. Boleh tahu berapa orang saat itu, Syekh? Banyak. Banyak ya. Kawan-kawan itu. Kita punya gambaran pada kawan-kawan itu. Sudah jual saja rumahmu yang di Jakarta, itu mahal itu. Nah, nanti kita belikan di sini kan murah ini di sini. Jadi punya tempat luas kalau di sini. Kalau di Jakarta kan 100 meter udah sepertinya gagah gitu. Nah, itu disepakati. Kalau hanya bicara Panji Gumilang saja, ya mungkin punya uang, cuma kan terbatas. Jadi banyak orang seakan-akan Panji Gumilang tidak punya modal gitu kan. Nah, ada, cuma terbatas. Maka keterbatasan itulah kita bersama-sama. Kita pernah membaca siapa pemimpin yang orsinil itu. Pemimpin yang orsinil itu pemimpin yang punya gagasan. Setelah punya gagasan, bisa melaksanakan. Setelah bisa melaksanakan, bisa mendanai. Nah, itu kita pegang itu. Gagasan, pelaksanaan, eksekutifnya bisa, pendanaannya bisa. Pendanaan itu bukan berarti dari kantong sendiri, kantong bersama-sama. Karena ide ditawarkan, kita laksanakan bersama-sama. Untuk melaksanakan ada pendanaan bersama-sama. Kalau sendiri ya mungkin hanya 1 bata, semennya belum ada. Nah kalau 100 orang kan ada yang batu bata, ada yang semen, ada yang besi. Jadilah satu proyek. Kemudian pembebasan lahan ketika itu jangan diukur hari ini. Hari ini ya mahal sekarang. Dulu itu orang diberi saja nggak mau.
barangkali gitu ya. Ya. Satu contoh, awal-awal kita masuk Gantar itu susah mencari rumah yang pantas itu. Kemudian banyak penghuni rumah itu yang meninggalkan rumahnya dan kerja di Jakarta, entah sebagai apa. Dan ketika kita awal-awal membangun, itu warga sekitar Gantar itu mempersilahkan ditempati. Oh. Nggak pakai bayar, yang penting ditunggu, dirawat. Menurut saya karena apa tuh? Karena percaya atau apa mereka? Ya karena memang ada orang banyak, kemudian rumah itu ditinggalkan, ya dititipkan. Oke. Itu berjalan sampai 3 tahunan itu. Setelah itu baru mengerti harga sebuah tempat. Kemudian kanan kiri sudah diperbaiki karena mengikuti perbaikan yang di Al-Zaitun. Mulai masuk ke sana membangun itu kan kurang lebih 94 atau 95. Oke. Itu orang nggak ada yang mau merawat rumah yang sedang ditinggalkan. Mengapa? Nggak banyak orang. Jadi ada rumah ditinggalkan ke Jakarta. Tahu di sini banyak, di Al-Zaitun situ banyak yang kerja, mau nempati nggak? Nggak usah disewa, ditandani saja Pak, dibersihkan, dirawat. Sampai 99 baru berubah. Minta disewa. Oke. Nah itu kondisi dulu. Ya. Jadi tidak bisa dibayangkan. Banyak orang para sahabat yang kerja di situ, di tempat kita itu, rumah nggak nyewa. Disuruh nempati. Selama lebih kurang 3 tahun itu Ya, kurang lebih 3 tahun. 99 baru ada perhitungan. Karena apa? Jalan sudah kita dandani rapi. Orang-orang sudah pada membangun. Oh, ini nggak boleh kalau di-free-kan begini terus itu. Akhirnya minta dibayar. Dan sangat murah ketika itu. Kalau di Jakarta belum tentu 1 tahun sekali berubah harga kalau sewa rumah ini. Mungkin 5 tahun, 10 tahun baru berubah. Ketika itu dari tahun 99 sampai tahun 10 itu tiap tahun berubah. Jadi sudah bisa berpikir ekonomi. Iya. Nah itu cerita awal. Sampai berdirilah satu bangunan untuk tempat sekolah dan satu bangunan untuk asrama. Ketika itu masih belum punya nama Zaitun itu. Iya. Punya nama menjelang dibuka. Yaitu 3 bulan sebelum dibuka atau sebelum diresmikan, Departemen Agama yang kita minta izin menanya apa namanya ini. Kita bilang YPI, Yayasan Pesantren Indonesia. Bukan nama pondoknya ini apa? Kan YPI itu yang mendirikan. Oke. Oh jadi perlu nama. Kita nggak pikir panjang karena selalu membaca wattin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin dan seterusnya. Ini ayat surat ini berbicara tentang manusia. Untuk menjadi dirinya, entah setelah jadi itu menjadi mukmin atau lawannya mukmin gitu kan. Kok ada 2 yang disebut dalam bentuk tanaman, ada satu lagi dalam bentuk gunung. Nah kita milih Zaitun. Mengapa milih Zaitun? Di Jakarta sudah ada Atin. Iya. Namanya si Atin dulu kan, yang disebutkan Watin. Sudah ada di Jakarta. Walaupun ketika itu masjid Atin itu. Ya.
Nah, kita sampaikan, itu pun menyampaikan nama, bukan kita datang ke kantor, melalui telepon saja. Pak, namanya Al-Zaitun. Oh ya, nggak pakai nanya mengapa. Jadi kalau ditanya mengapa, ya kepengen supaya gampang, gitu kan. Filosofinya, ya karena itu berbicara tentang manusia. Oke. Untuk menciptakan manusia yang baik, Ya. menjadi manusia yang baik, yang terkadang diangkat menjadi martabat tinggi, juga sebaliknya. Makanya pendidikan kan itu tujuannya, mempersiapkan anak didik supaya menjadi dirinya, tentunya dirinya yang terbaik. Nah, sudah. Menerjemahkan itu pun setelah diterima, oh ya boleh nama itu. Apa ya filosofinya ini? Kita baca ayat saja gitu. Jadi tidak di apa istilahnya, oh hasil istikharah, enggak. Ditanya belum punya nama, tunggu sebentar saya cari. Alhamdulillah ya itu. Jadi jangan jauh-jauh mencarinya ini, karena ada di Quran. Ya begitu. Saya lebih prefer disebut pesantren Al-Zaitun atau Ma'had Al-Zaitun. Ma'had. Kenapa? Ya Ma'had itu punya maksud yang jauh. Pesantren itu baru dikenal oleh bangsa Indonesia. Oke. Tatkala kita masuk ke Gontor itu tidak mengaku pesantren, pondok. Orang Jawa Timur belum pernah mengucapkan tempat yang sekarang terkenal pesantren sebagai pesantren, pondok. Kalau bertanya mondok kemana? Adanya bahasa pesantren itu baru. Maka pondok itu tempat orang yang ingin mendekatkan dirinya pada kiai untuk belajar. Nah, biasanya hal-hal yang seperti itu di bahasa Arab kan ma'had, maka kita Ma'had Az-Zaitun. Nah, di dalam administrasi Departemen Agama nggak ada ma'had, adanya pesantren, kepesantrenan, tidak ada kema'had. Ya ikut saja gitu. Ya. Kan administrasinya begitu, kita izinnya begitu. Ya nama kita Ma'had. Ma'had itu untuk mendidik orang yang patuh dengan janjinya, Komitmen. komitmen tinggi. Oke. Jadi berjanji dan patuh kepada janjinya. Tempatnya itu Ma'had. Nah, jiwa Ma'had atau jiwa pesantren, karena sudah menjadi bahasa umum pesantren, Ya. itu artinya jiwa yang menanamkan pada dirinya bisa i'timad ala nafas. I'timad ala nafas itu berdiri pada pendiriannya yang benar. Oke. Atau berdiri di atas kakinya sendiri. Atau mandiri. Oke. Atau kata Bung Karno berdikari. Ya. Itu jiwa Ma'had. Itu jiwa pesantren. Kalau kita compare atau kita bandingkan atau kita sejajarkan, di Israel itu ada yang seperti pesantren begitu, yang namanya kibbutz. Yes. Kehidupan yang sosialistis. Jadi kerja bersama, makan dari hasil kerja bersama itu, tempat milik bersama. Jadi arahnya sosialistis. Nah, sedangkan Ma'had itu mirip seperti itu, tapi masing-masing ini punya hak. Kalau di dalam kibbutz, hak bersama. Nah, itu membedakan antara kepesantrenan dengan kibbutz. Okay. Tapi cara hidupnya, kalau pesantren yang hakiki mirip, atau kibbutz itu mirip pesantren yang hakiki ini, atau sebaliknya. Maka pimpinan-pimpinan di Israel itu
rata-rata keluaran kibut dasarnya itu, sehingga dia menanamkan diri pada pendiriannya. Awal-awal di Indonesia juga begitu, keluaran pesantren atau keluaran ma'had menampilkan jati dirinya sebagai orang pesantren. Nah, dari situ kita ingin menampilkan pesantren itu persis dengan jiwanya gitu. Maka tatkala kita mendirikan Az-Zaitun, artinya YPI atau Yayasan Pesantren Indonesia mendirikan Az-Zaitun, itu yang pertama, Az-Zaitun ini berspirit atau berjiwa pesantren. Bukan pesantren, tapi berjiwa pesantren. Jiwa pesantren itu ya kehidupan yang seperti dicerminkan dalam sila kelima itu, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya itu. Kalau Pancasila kan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ini sebuah perkumpulan pendidikan, maka untuk masyarakat di dalamnya itu diwujudkan secara mandiri. Maka jangan ada mengaku orang pesantren namun makan saja kita beli. Makan kok beli. Tatkala makan membeli, nah, jiwa percaya diri dan berdiri di atas kaki sendiri itu kurang. Sehingga Az-Zaitun mempersiapkan semua sarana untuk hidup mandiri dipersiapkan awal, sehingga tatkala kita mempersiapkan konsumsi untuk 1.000 orang, ya dari hasil mengoperasionalkan lahan di situ. Ingin makan telur, ya melihara ayam atau itik, bebek, dan lain sebagainya. Dipersiapkan secara mandiri, dilaksanakan secara mandiri. Nah, kehidupan itulah yang dinamakan kehidupan pesantren. Sesungguhnya kehidupan pesantren mandiri dan kerja bersama. Itulah koperasi. Itulah kehidupan Pancasila. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari teori hidup ekonomi Pancasila itu gimana. Semua dipersiapkan sendiri, dikerjakan sendiri. Makna sendiri itu bangsa. Kalau dalam kampus, ya kampus itu. Maka perputarannya itu ada di lingkaran bangsa itu. Kalau selalu mengalir di dalam bangsa ini, maka bangsa ini akan kaya. Kalau dalam satu tempat pendidikan itu akan mampu. Nah, menjalankan seperti inilah banyak yang belum melaksanakan, sehingga terkejut melihat keadaan ini. Az-Zaitun itu bukan jajadian, bukan. Proses. Berproses. Nggak simsalabim ya. Berproses. Karena prosesnya itu kebersamaan tadi. Mandiri itu artinya kerja untuk keperluan lingkungan itu secara mandiri, laksanya kebersamaan. Itulah koperasi. Itulah ekonomi Pancasila. Itulah ekonomi kerakyatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Az-Zaitun. Yang tidak melakukan seperti itu terkejut. Gimana ngasih makan 5.000 orang? Ya nggak gimana ya, dimasak saja. Karena apa? Punya beras, punya ikan, punya ternak telur, punya daging, ternak daging.
Jadi nggak susah. Nah, yang seperti ini tidak sekonyong-konyong, dibuat melalui proses. Jadi kalau sudah 25 tahun kita suruh bercerita gimana awalnya, yang susah membayangkan. Susah ya. Tapi saya bisa itu menceritakan. Ya bukan, itu kan cerita. Oke. Kalau membayangkan detail ya susah. Ya saya. Kemudian saya dalam kebersamaan, ya kan, dalam kebersamaan memproses, terus dalam perjalanan, ya 1-2 orang itu sudah tidak memahami kebersamaan itu. Kalau saat itu ada suatu peristiwa, apa yang saya lakukan? Ya kebebasan saja. Nah, maunya seperti itu ya memilihnya silakan. Faman syaa falyu'min, kan begitu kata ajaran ilahi. Faman syaa falyakfur. Yang mau bersama-sama hayo, yang mau tidak bersama silakan. Jadi jangan terlalu difikirkan. Nanti umpamanya suatu ketika ingin kembali, ya ayo masuk untuk punya kita. Jadi nggak usah ada rasa apa itu, dendam lah, sakit hati lah, nggak usah. Ya. Tapi ketika menjadi anti mainstream atau katakan kita beda sendiri dari beberapa orang gitu. Gimana ngejawabnya? Kita nggak pernah beda sendiri. Nggak Persepsi ada di mereka Indonesia. gitu. Gimana? Persepsi orang-orang itu. Nah, kenapa harus kita bersandar pada persepsi orang? Persepsi itu siapa saja boleh berpersepsi. Tapi kan mana sumber yang kita pegang teguh? Dan apa yang kita lakukan ini bukan sendiri. Banyak yang melakukan seperti ini, cuma kadang-kadang ada perbedaan di nama dan lain-lain dan cara menempuhnya. Jadi jangan khawatir sendirian. Akhirnya Al-Zaitun jadi. Akhirnya Al-Zaitun megah. Beberapa orang mengatakan seperti itu. Tapi mereka nggak tahu. Dalam saya memproses itu, pastinya saya mendapatkan kendala-kendala. Masih ingat saya kendala apa saja? Kalau kendala diingat-ingat, Ya. nanti menjadi pikiran kita kendala terus. Ya sudah, lupakan yang menjadi kendala itu, cari jalan keluar yang baik. Saat itu jalan keluarnya apa? Iya, cari yang terbaik. Yang terbaik itu apa yang kita cita-citakan, yang tidak keluar daripada tuntunan. Nah, tuntunan kalau pendidikan seperti yang kita laksanakan ini ya ajaran ilahi. Ajaran ilahi itu disimpulkan dalam negara ini ketuhanan yang Maha Esa, yang nanti keluar bahasa kemanusiaan, yang nanti keluar bahasa persatuan. Persatuan itu tidak mengikat. Merdeka. Tidak mengikat. Kalau nggak mau bersatu, silakan, kan gitu. Sesimpel itu saya. Ya memang untuk apa dicari yang sulit? Karena yang ringan pun bisa ditemukan. Kenapa cari yang berat? Ya, dalam podcast kami dengan seorang tokoh di Mekarjaya Gantar, itu cerita bahwa saat itu sampai-sampai katanya yang sekarang namanya Syekh Panji Gumilang itu pakai apa tuh? Pahat ya, apa namanya itu, getok. Itu kan kendala Syekh. Terus Maksudnya kerja pakai iya, manual. pakai apalah manual gitu ya, terus sampai tanahnya kan katanya tandus segala macam. Itu merupakan kendala kalau buat saya gitu. Tapi kan akhirnya nih sekarang saya mampu melewati itu semua. Bagaimana saya saat itu memberikan encourage atau dorongan kepada tim? Karena kita tidak merasa itu kendala, yang kita rasakan kemampuan ketika itu baru di situ, maka ditingkatkan kemampuannya, maka meningkat setahap. Yang tadinya
dipacul, maka pindah paculnya, pacul yang pakai mesin kan Itu berapa tahun saya prosesnya? lama. Enggak, maksud saya dari pakai pacul sampai pakai ekskavator. Lama. Ada tahunnya itu kan lama. Sama beberapa tahun itu saya nyambung. Mendirikan Abu Bakar, membuat pondasinya itu hampir 2 tahun. Pondasi saja. Karena apa? Karena dicangkul. Ada bahasa digancu. Gancu itu cangkul yang lancip itu. Oh iya yang lancip. Ada di garpu, tarik. Dan tanahnya bukan tanah seperti di Jakarta yang porus. Di sini tanah liat. Musim kering seperti batu, musim hujan seperti lumpur. Tapi kan itu yang kita punya, mau nyari yang mana? Maka kita tata dan sambil cari bagaimana caranya untuk mendapatkan alat yang pakai mesin. Kan ada perbankan. Kalau kita nggak punya uang kan ada perbankan. Nah, kita gunakan persahabatan dengan orang yang punya bank. Karena ketika itu yang bersahabat baik itu si IC dulu. Kenapa? Ya. Karena pemiliknya itu saya kenal. Di samping kenal, dikasih rekomendasi oleh tantenya itu orang baik. Nah, yang nggak tahu baiknya dari mana. Padahal kitanya tuker uang saja kalau pulang dari Malaysia tuker uang. Oh, oke. Dari situ ya. Iya. Oh, dari sejarah itu berjalan. Oke. Terus terakhir sudah wafat. Kita ditunjukkan oleh staf tuker uang itu. Sekarang tidak di sini, Pak. Ada bank CIC. Alamatnya ini saya cari. Dilanjutkan oleh keponakannya. Begitu kita kenalkan nama sudah, oh iya tante saya pesan. Itu seperti kita mendapatkan tanah di Mekarjaya, bukan dicari. Tahu terjadi. CIC juga begitu. Kita nggak nyangka ada bank, karena tadinya main cangger saja. Terus kenal dengan tantenya Fulan ini. Sampai kita bisa pinjam-meminjam itu. Ambil kredit. Ya kalau nggak punya kawan begitu ya nggak bisa. Orang mengatakan seakan-akan kita ini sudah milioner dengan milioner. Enggak. Mengapa kita berani pinjam ke bank? Karena kita punya, oh ini nanti bulan ini pasti saya dapat uang sekian. Kawan-kawan kumpulkan. Ada yang berikan 1.000, 2.000. Maka berani minjam sejumlah itu. Dan tidak lama, kita meminjam seperti itu tidak lama. Setelah kita punya simpanan itu kita titipkan ke bank, kemudian kita ambil uang bank. Jadi dapat 95%. Kadang-kadang kalau jangan 95 lah, 97,5 ya. Dan faedahnya ringan karena uang dengan uang. Dikenalkanlah dalam tatanan ekonomi perbankan kepada kita, ini namanya back to back. Saya menjalankan itu sejak dari tahun 90 berapa ini? 94 mulai 97 back to back itu. Uang bank kita pakai, uang kita simpan. Terjadilah krisis moneter. 98 tahun kemudian ya. Tahun 97, 98. 98 yang dahsyat itu. Nah, ketika itu pemilik bank saja mengatakan pindahkan ke dolar. Oh tidak, saya orang rupiah.
saya sudah menjadi diri saya Indonesia, tidak bisa. Sampai keuangan pun saya nggak mau. Mendapatlah ketika itu rezeki nomplok. Ya bagaimana ada bunga 75%. Nah, akhirnya kawan-kawan yang di bank itu mengatakan, wah ini yang benar, nggak mau merubah ke dolar gitu. Lalu saya sudah menjadi Indonesia. Sampai rupiah pun saya pertahankan. Dan rezeki nomplok. Perkembangan bunga, kalau orang mengatakan bunga, kalau saya mengatakan faedah, dari jam ke jam. Dan saya dikasih tahu, Pak, nanti sore ini sekian. Makasih. Pagi-pagi, pagi ini sekian. Itu faedahnya. Memang kalau di kurs pada dolar menjadi kecil kita, tapi dari faedah itu mengimbangi, melebihi dapat dolar. Disitulah kita bisa membangun agak cepat. Oke. Kita rubahlah alat-alat. Mulai tahun 97 itu ya? 97, 96, 97 lah. Oke. Alat-alat kita rubah. Dimesinkan. Abu Bakar sudah berdiri. Walaupun itu Abu Bakar paling lama membangunnya itu. Karena mendirikan WF itu rame-rame. 50 orang kali itu, iket-iket itu. Setelah itu enteng. Oh pakai ini, oh pakai ini, oh pakai ini. Agak-agak sudah sudah gak pakai macul lagi. Di saat orang-orang merasakan kekurangan ya, contoh 97-98 itu kan Indonesia kacau ekonomi. Tapi saya mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan besar. Itu pakai cara apa sih? Saya tidak tahu, karena berdiri di atas Indonesia saja. Saya tidak mau merubah uang tukar ke dolar. Ini rupiah ini harus dipertahankan. Walaupun dinasihati oleh yang pemilik bank itu, dolarkan Pak. Ini nanti rupiah nggak ada, enggak. Tapi ternyata itu tadi yang memberi keuntungan itu. Tapi apa ya, karena itu aja sedangkan perjalanan saya itu kan dari Malaysia terus berjalan sampai akhirnya saya resign, terus saya menemukan Gantar yang tanahnya seperti itu, terus tahun 998 bahkan ada bahasa atau lagu Aku Cinta Rupiah gitu kan. Betul. Tapi saya tidak melakukan atau tidak terpengaruh oleh orang bank. Berarti paham betul dong harusnya. Yeah. Tapi saya tidak mengikuti. Hanya karena cinta rupiah. Iya. Artinya cinta rupiah itu cinta Republik Indonesia ketika itu. Di saat orang-orang sudah menjadi dolar, saya telah menjadi rupiah. Mendapat hikmah besar. Faedah besar. Soal pendidikan, saya masih ingin saya menjawab nih. Soal pendidikan, tapi kan saya mencontoh Malaysia, bukan Indonesia. Ya, terus? Gimana saya bisa bilang? Oh, kalau mencontoh itu dari mana saja untuk dijadikan Indonesia. Masa kita harus bertahan? Sekolah itu tingkat SMP 2.500 meter, tingkat SMA 2.500 meter. Kapan menjadi kalau begitu? Kan nggak bisa tidur di sekolah itu. Pulang. Mau pendidikan yang seperti itu. Ya hasilnya sekarang ini. Oh nanti tidak kenal dengan kehidupan orang tua, kata siapa? Ya. Pendidikan berasrama itu bukan mengisolir dari pendidikan rumah tangga di sendiri. Kan ada musim libur intensif, 1 semester 1 bulan intensif, sepenuh hari dalam 1 bulan itu bergaul dengan orang tua. Dan dalam pelaksanaan harian tatkala belajar, orang tua sambang bahasa Jawanya itu. Berkunjung. Ya. Jadi nggak ada alasan. Maka pendidikan Indonesia itu kalau ingin
mempunyai karakter Indonesia, mempunyai budi pekerti Indonesia, mempunyai performan Pancasila, ciptakan pendidikan berasrama. Dan itu di setiap kabupaten. Dan itu 1000 hektar. Gagal. Nanti keluar dari pendidikan itu sudah vokasionalnya ada, yang keilmuan saja ada, akademik, Karakter punya, Pancasilanya terlaksana dalam praktek, jiwa Indonesia Rayanya terjilmakan. Jadi menyongsong tahun 45 itu ini. Kemudian memberi makan itu bukan program karena memang include di pendidikan itu. Makanya pagi, siang, malam. Dan diberikan wajib belajar. Apa nggak bagus kalau yang begitu? Nggak ada tawuran di jalan raya, itu nggak ada. Pemikiran saya yang saya dari tadi dengar itu saya mengutip seorang tokoh, jika kamu menghindar dari kritik, jangan buat yang besar. Itu gimana sih? Menghindar dari krisis, kritik. Ya. Pemikiran saya kan selalu out of the box tuh. Bagaimana orang dikritik atau mengkritik itu nggak menunggu besar, nggak menunggu kecil. Orang mengkritik itu sak maunya otaknya. Otaknya mau ngeritik, besarkah dia, kecilkah dia, mau ngeritik. Emang udah tabiat berarti ya? Bukan tabiat, keinginan mengkritik, dan itu kebebasan manusia. Yang terima kritik juga jangan menyesal dikritik orang, jalan saja pada pendirian. Sehingga Al-Zaitun seperti ini sekarang. Jangan contohkan Al-Zaitun, nanti terlalu egois itu. Ya, itu kenyataannya. Iya, semua harus begitu. Nah, kapan kita berani melangkah yang lebih jauh kalau takut dikritik orang? Pendidikan saya pilih sebagai lokomotif. Tadi saya udah bilang sih, kalau hanya pendidikan yang mampu, yang bisa menjawab tantangan peradaban dunia menjadi lebih baik. Setelah pendidikan, Al-Zaitun 25 tahun sekarang, ya, dengan segala macam problematika yang saya alami, itu apalagi yang akan saya buat yang masih ada hubungan dengan pendidikan? Jadi pendidikan itu bukan memasukkan ilmu ya, tapi menanamkan. Kita ini di mana? Katakan di Indonesia. Oke. Maka kita mengenal Indonesia itu seperti apa. Itu kalau tidak dalam pendidikan, repot. Maka kita kenalkan, Indonesia ini sebuah tanah air, sehingga menjadi negara. Yang Indonesia ini bukan Amerika, yang datarannya luas. Tapi satu kelompok terus dibelah oleh laut. Kelompok lagi, kumpulan tanah dipisahkan laut. Kumpulan tanah pisahkan laut. Maka pantas dinamakan tanah air. Artinya negara kepulauan. Maka harus dikenalkan kepada anak didik, peserta didik, supaya kenal darat, supaya kenal laut. Nah, pendidikan yang seperti itu harus punya sarana yang cukup. Bisakah kita, katakan kalau kita masuk kepada vokasional, sekolah vokasional. Ya. Bisakah kita memberikan didikan seperti itu kalau sekolahnya hanya katakan seluas 1 hektar? Tidak bisa. Terus berada di mana-mana. Oke. Kalau ingin mengenalkan Indonesia dan hasil pengenalan itu, artinya pendidikan itu masuk ke dalam peserta didik. Buatlah tempat pendidikan yang sempurna, mumpuni. Indonesia bisa. Contoh, Indonesia itu punya 570
tingkat kabupaten lah ya. Coba kalau kita konversi kebutuhannya itu pada tanah per satuan pendidikan, unit pendidikan itu 1000 hektar. Kan baru 570.000 hektar. Untuk bangsa, untuk mendidik bangsa. Di situ nanti anak didik itu mengenal bagaimana pertanian. Karena sumber pangan itu diambil dari pertanian. Maka ditanamkan. Kalian bisa makan kalau bisa nanam. Kalian bisa nanam, bisa makan. Lebihnya kita jual. Bukan kayak mengekspor, menjual hasil setelah dimakan cukup. Kamu makan tidak cukup dengan karbohidrat yang dihasilkan dari tanah. Kamu mesti menambahkan protein. Protein dari pemeliharaan yang ada di darat. Dan protein yang ada di tempat tanpa memelihara. Tempatnya laut. Dan negara maritim, negara kepulauan itu laut yang banyak itu. 75% Indonesia itu laut. Kalau dididik seperti itu, kenal laut. Kenal laut bukan hanya untuk rekreasi, berenang, bukan. Bagaimana menggali isi bumi, isi laut. Dia kenal nanti, oh, sarana yang diperlukan menghantarkan dari pulau ke pulau tidak jembatan. Betapa mengganggunya kalau jembatan dibuat. Pulau Jawa disambung ke Pulau Sumatera di jembatan. Dan itu lalu lintas. Armada besar lewat situ. Nanti armada laut kita nggak bisa lewat. Kapal induk nabrak tiangnya nanti. Dia pakai kapal. Nah, kapal itu katakanlah untuk mencari ikan. Modern ya pakai plat, marine plat. Yang tidak modern, yang tradisional pakai kayu. Oh, kayu sudah habis, nanam. Tadi 1000 hektar itu. Untuk penghijauan lingkungan. Hasilnya untuk keperluan maritim. Oh, lama. Masa itu 25 tahun sudah cukup itu. Kalau kayu yang panjangnya 12 meter sudah punya. Membuat kapal itu minimal 12 meter itu kayunya itu. Punya. Tidak usah nebang hutan di sana. Terus kayu yang kita tanam, kayu yang bisa tumbuh lagi kalau dipotong. Kayu yang paling bisa seperti itu, yang sejati seperti itu, kayu jati. Dan kalau dibuat kapal, terbaik. Kayu jati, 25 tahun, 30 tahun, sudah tiap pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kapan saya mengabdi untuk Indonesia? Maksud Anda? Iya, sudah bisa dibuat kapal. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, kalau 2000 meter nggak bisa. Indonesia itu punya 19 juta hektar. 19 juta, bukan 19, 190 juta hektar. Ya. Kenapa? Kita orientasinya ekonomi, bukan orientasinya warga negara yang mampu mengisi Indonesia ini. Mengisi itu bukan sekedar mengisi, ya mengisi dengan pengetahuan, mengisi dengan pendidikan. Nah, di tempat 1000 hektar itulah setiap kabupaten ada. Efeknya tidak ada kenakalan remaja di jalan raya. Minimal 6 bulan, minimal 5 bulan. Karena nanti 1 bulan mereka libur ya gentayangan lagi kan, jalan-jalan ke sana kemari. Tapi 5 bulan tenang. Orang tua bekerja, fokus, weekendnya nengok anaknya.
Nah kan asik begitu. Ya. Quality time. Iya. Ya. Kemudian anak yang berkualitas jadinya. Oke. Tidak dididik SMA saja, ilmu umum saja, artinya apa namanya, vokasinya ditinggal. Semua menuju kepada akademik saja, vokasi ditinggal. Nah, nanti kalau ada 1000, ya siapkan 100 yang kecimpung di akademik, 900 vokasi, terisi semua. Vokasinya macam-macam lah. Ya. Andainya mau mengekspor tenaga kerja, kualitasnya A, bukan kualitas di dapur. Di dapur itu bukan tukang masak, tukang nyuci. Kalau tukang masak masih A itu. Ini tukang nyuci piring. Ini kan repot kalau begitu. Jadi kalau umpamanya diminta tenaga kerja, apa yang mau dikasih? Di depan atau di belakang? Di depan. Berapa kalian mau memberikan imbalan? Jadi punya nilai tawar. Punya nilai, ya betul. Ya. Itu dari pendidikan kalau mau hitung-hitungan ekonomi. Nah kalau seperti sekarang kan repot. Ini kan lagi-lagi out of the box nih saya. Tapi ketika bicaranya adalah tanda petik ya, kawan-kawan ya, atau siapa yang ikutan di dalamnya. Ini kan saya punya wali santri, yang wali santrinya itu juga dari berbagai background. Gimana saya menyampaikannya kepada mereka bahwa ini loh saya punya pemikiran yang jauh seperti ini gitu. Ya nggak usah dikatakan pemikiran jauh seperti ini. Inilah yang kita kerjakan bersama-sama. Nanti kalau inilah pemikiran yang jauh seperti ini, wah sombong amat. Nggak usah sombong. Ini yang kita buat ini, ayo kita teruskan. Seperti apa peningkatannya? Kan enak begitu. Itulah kebersamaan. Sering saya dialog dengan wali santri. Ya kalau dialog itu tidak harus sering, tapi paham tidak apa yang kita lakukan ini. Dengan mengikuti apa yang ada di dalam kampus, itu sudah masuk dalam mereka itu paham. Kemudian tidak ada gangguan dari wali santri. Maksudnya gangguan itu ya sikap yang tidak terpuji. Itu menandakan kepahamannya. Maka wali santri tidak ada itu yang macam-macam. Ya. Program ini namanya Syekh Al Zaitun Files. Kalau ada Al Zaitun Files, ini Syekh Al Zaitun Files. Pertanyaan terakhir saya, karena saya masih mau terus nih podcast dengan saya kira masih banyak yang harus saya kulik lagi dari Syekh Al Zaitun. Ketika saya sudah membuat Al Zaitun, sekarang sudah 25 tahun, saya belum mau bicara 25 tahun ke depan karena saya masih ingin 25 tahun ke belakang. Bagaimana Syekh merawat lingkungan atau masyarakat Mahat Al Zaitun? Pertanyaan terakhir Syekh. Maksudnya merawat itu apa itu? Ya, membina mereka, bekerja sama dengan mereka, memberdayakan mereka. Pun sebaliknya Al Zaitun tanda petik mampu memberikan manfaat besar untuk masyarakat sekitar. Satu, kalau ditanya begitu, waqfid janahaka, ini ajaran ilahi yang ada dalam Quran. Oke. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ayomilah dengan sayapmu orang yang bersama-samamu, orang yang mempercayaimu. Kan yang mempercayainya saja diayomi, yang tidak mempercayai belum tentu mau diayomi. Dan untuk menjaga supaya tetap, ya sudah, ajaran ilahi mengatakan alaikum anfusakum, jaga diri kita semua. La yadurrukum man dhalla.
Tidak bakal mampu orang yang mau menyesatkan kita. Nah, itu namanya punya pendirian, punya integritas. Kemudian dalam ekonomi kita ajak kerjasama di bidang ekonomi, yaitu berkoperasi. Oke. Berkoperasi. Iya, berkoperasi. Koperasi itu banyak. Tidak sekedar hanya ke perekonomian. Sambung rasa ada. Setia kawan ada. Merasa memiliki usaha itu. Jadi ekonomi kita ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi. Tidak pernah mengatakan ekonomi syariah. Karena di dalam kerakyatan itu ya ada mengandung yang bahasa sekarangnya itu dinamakan demokrasi. Ya. Ya, ada kandungan di situ ekonomi. Ada kandungan di situ sosial budaya. Indonesia sudah punya. Nah, jangan menawarkan yang bukan Indonesia. Nah, kita punya dasar negara, tapi sering menawarkan sesuatu yang tidak seperti yang dikehendaki dasar negara. Jadi merawat itu begitu saja, supaya tidak kemana-mana. Artinya tidak kemana-mana itu bukan lokal sentris, bukan. Ya, bukan lokal sentris. Nanti akan terjadi, dunia ini sudah global. Ya, pendidikannya nanti masuk ke pendidikan global. Itu setelah 25 tahun kita terangkan. Gitu. Ya, sekarang ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi. Pendidikan seperti apa yang ada ini dan akan kita tingkatkan. Sekarang perguruan tingginya saja masih dibatasi agama. Nanti jangan agama terus lah. Universitas. Kalau universitas itu ya apa semua ada. Tapi nama tetap Az-Zaitun. Ya, enggak kita nama yang lain-lain. Sudah kadung melekat nama itu. Kalau semuanya Az-Zaitun, ini kenapa nama masjidnya Rahmatan lil Alamin? Kenapa nggak Masjid Az-Zaitun? Oh enggak, Az-Zaitun jangan jadikan masjid. Az-Zaitun itu berbuah Rahmatan lil Alamin. Tempat sujudnya di masjid Rahmatan lil Alamin. Ini tempat aja, jangan zaitun lagi. Oke. Jadi sikap nama Az-Zaitun itu kalau sholat di masjid yang Rahmatan lil Alamin. Karena apa? Intinya kan toleransi, perdamaian. Itu dihajatkan oleh umat manusia dan diwajibkan bagi seluruh umat manusia. 3 kata yang saya mau ungkapkan untuk Az-Zaitun 25 tahun. Kan sudah, yang sudah saja gitu. Sehat. Kalau sudah sehat kan bisa cerdas. Oke. Kalau sudah bisa cerdas itu ngerti kemanusiaan. Maka manusiawi. Enggak, jangan jauh-jauh dari situ. Siap. Terima kasih Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdussalam Rasidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Mengucapkan Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka.